Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba membahas tentang alat pelindung diri atau disingkat dengan APD. Jadi silakan diikuti video pembelajaran ini sampai akhir. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3 poin penting. Yang pertama itu kita akan coba mempelajari potensi bahaya ketika kita tidak menggunakan alat pelindung diri. Kemudian pemilihan dan penggunaan APD. Yang terakhir yaitu pemeliharaan dan penyimpanan APD. Selanjutnya, untuk definisi, kita coba pahami dari 2 pendapat berikut. Menurut Debnaker tahun 2006, alat pelindung diri atau disingkat dengan APD adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam pekerjaan yang fungsinya mengisolasi tubuh tenaga kerja dari bahaya di tempat kerja. Sedangkan menurut Suripto tahun 2008, APD adalah alat pelindung diri yang dipakai oleh tenaga kerja secara langsung untuk mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang ada atau timbul di lingkungan kerjanya. Berdasarkan 2 pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwasanya APD ini merupakan seperangkat alat yang kita gunakan di tempat kerja nantinya dan wajib kita gunakan. Oke, secara garis besar, APD yang harus kita gunakan antara lain adalah safety helmet, kemudian safety glasses atau kacamata pelindung, kemudian masker, kemudian pelindung telinga, sarung tangan, rompi safety, dan juga sepatu pelindung. Ini nanti coba kita akan jelaskan secara terperinci nantinya. Selanjutnya, kita coba mulai yang pertama yaitu perlindungan pada bagian kepala. Jadi, fungsi utama dari safety helmet yaitu melindungi bagian kepala kita ketika kita di area kerja. Nah, menurut standar ANSI Z89.1, jadi ini merupakan badan khusus standarisasi untuk peralatan ataupun alat pelindung diri. Untuk safety helmet, ini ada beberapa bagian yang perlu dipahami. Ada bagian seal, ada bagian harness, juga ada bagian headband, dan juga ada bagian sweatband. Nah, bagian-bagian ini memiliki fungsi yang satu sama lainnya berfungsi untuk melindungi kepala kita dari benturan nantinya. Nah, ini dari potensi bahaya, kalau kita tidak menggunakan alat pelindung diri di bagian kepala yaitu safety helmet, potensi bahaya yang bisa kita temukan nantinya adalah benturan benda jatuh dan benda yang melayang. Juga bisa luka bakar akibat sengatan listrik yang bertegangan tinggi. Itu potensi bahayanya. Kemudian jenis-jenis topi pengaman ini juga berbagai macam. Ada tipe 1 yang kelas G, kelas E, dan kelas C. Jadi masing-masing topi pengaman ini atau safety helmet, dia dirancang untuk berbagai kondisi. Dan yang paling sering kita akan gunakan nantinya pada workshop kita yaitu adalah yang tipe G atau kelas G ini. Oke, untuk jenis-jenis dari topi pengaman. Lalu bagaimana topi pengaman melindungi kita? Jadi untuk topi pengaman ini dia punya kelebihan. Pertama, di bagian seal-nya itu kaku dan dia dapat menahan benturan. Ya, bagian seal tadi. Bagian seal ini dia bisa menahan benturan dari benda ataupun material yang jatuh. Jadi ini cukup kuat. Kemudian ada sistem suspensi di dalamnya untuk meredam benturan dari benda jatuh tadi. Itu fungsi dari bagian harnessnya ini. Ya. Kemudian juga dia melindungi dari kepala kita dari sengatan listrik. Jadi kalau kita bekerja nantinya di instalasi yang tinggi, itu memang kita membutuhkan safety helmet. Dan ini juga melindungi nantinya rambut ataupun kepala kita dari belitan mesin-mesin yang berputar nanti di
pabrik. Kemudian kalau untuk pemeliharaannya sendiri itu cukup sederhana sebenarnya, bisa kita bersihkan dengan kain biasa. Namun apabila safety helmet ini sudah jatuh dan retak, itu safety helmet sudah tidak bisa kita gunakan lagi. Dan makanya kita dilarang juga untuk mengecat ataupun menggoreskan safety helmet ini. Jadi kalau misal retak kita tutup dengan stiker, itu sudah salah, ya. Memang kalau sudah rusak langsung ganti yang baru. Oke, ini dia. Kalau dia rusak seperti contoh seperti ini, kapan kita harus menggantikannya? Ya seperti tadi, kalau sealnya sudah pecah, warna sudah pudar dan lain sebagainya. Begitu juga dengan bagian suspensinya, karena ini dua bagian penting yang akan melindungi kepala kita dari benturan benda ataupun material nantinya. Selanjutnya untuk pelindungan mata dan muka. Ini potensi bahaya yang kita bisa ketemukan nantinya ketika kita tidak menggunakan dua APD ini. Untuk mata dan juga bagian muka. Sengatan listrik, karena kita berhubungan dengan listrik nantinya tentu potensi untuk terkena sengatan listrik cukup besar nanti. Juga benda yang menggelantung. Kemudian debu dari material, begitu juga nantinya bahan beracun yang mengeluarkan uap ataupun asap. Nah, untuk alat pelindung dari mata maupun wajah itu terbagi seperti ini. Ada safety glasses, ada goggles dan juga face shield. Nah, yang akan kita pakai sering nantinya di workshop kita yaitu adalah safety glasses. Ini yang paling banyak dipakai, ya. Oke. Untuk pemeliharaannya juga cukup sederhana, cukup dicuci dengan sabun yang lunak dan setelah itu kita keringkan lalu diletakkan di tempat yang kering. Lalu juga ada tindakan pengamanan ketika jikalau kita terkena bahan-bahan kimia ataupun material-material halus atau partikel halus yang masuk ke mata kita. Biasanya di industri akan disediakan tempat eye wash untuk mencuci bagian mata kita yang terkena material tadi. Ya. Kemudian juga kita harus rutin memeriksa kesehatan mata kita nantinya. Namun hal-hal tersebut bisa kita hindari jikalau kita menggunakan alat pelindung diri untuk bagian mata kita tadi. Selanjutnya perlindungan pendengaran. Ini untuk bagian telinga kita. Nantinya kita akan menggunakan APD berupa PVC earplugs maupun foam earplugs. Jadi kapan alat pelindung pendengar dipakai? Jika kita berada pada suatu lingkungan pekerjaan dengan tingkat kebisingan lebih dari 85 desibel selama 8 jam atau lebih. Jadi kalau sudah di tempat kerja itu memang sangat bising, kita memang memerlukan earplug ini. Nah, ini ada tabelnya untuk tabel kebisingannya. Kemudian jenis dari earplug ini sendiri dibagi menjadi 3, yaitu dalam bentuk foam earplug, kemudian PVC earplug maupun earmuff. Nah, untuk foam earplug itu dia bentuknya seperti ini. Yang ini, ya. Seperti ini. Kemudian kalau yang PVC earplug seperti ini. Kemudian yang earmuff seperti ini. Ini yang membedakan hanya di bagian bahan pembentuknya. Kalau foam ini dia seperti busa keras, sedangkan PVC ini adalah plastik, sedangkan earmuff ini seperti headset ini. Oke. Adapun keuntungan dan kerugiannya kalau kita menggunakan earplug ini. Kalau yang earplug yang baik itu PVC maupun yang jenis foamnya itu bentuknya kecil dan ringan. Kemudian juga nyaman pada lingkungan yang cukup panas nantinya. Kemudian juga lebih mudah digunakan dengan peralatan lain. Cuman kerugiannya dia bisa lepas dan juga kita harus
lebih sering mengecek posisinya di telinga kita. Itu dia kelebihan dan kekurangannya. Sedangkan untuk earmuff sendiri itu keuntungannya dia lebih besar ukurannya, dan ini juga bisa digunakan dalam waktu yang cukup lama. Hanya saja kekurangannya ini memang dia akan mengambil space yang cukup besar di bagian telinga kita nantinya, dan biasanya tidak nyaman kita menggunakan ini. Namun yang namanya APD tetap kita harus gunakan nantinya sesuai dengan situasi dan kondisinya. Kemudian perlindungan mulut dan hidung. Jadi untuk mulut maupun hidung kita juga dianjurkan nantinya menggunakan masker, dan masker ini cukup bervariasi bentuknya. Ada masker fiber, masker kertas, kemudian ada masker untuk kimia yang seperti respirator ini. Namun untuk kita yang sering kita gunakan adalah masker yang dari fiber maupun dari kertas ini. Oke. Masker ini sendiri berfungsi nantinya untuk memfiltrasi ataupun menyaring udara yang sudah tercampur ataupun terkontaminasi dengan partikel-partikel ataupun serbuk-serbuk nantinya di tempat kita bekerja. Kemudian untuk potensi bahaya yang ditimbulkan nantinya, kita punya potensi nanti apabila tidak menggunakan masker, maka kita bisa kena di bagian ini nantinya. Bisa menghisap asap, bisa menghisap gas, debu maupun uap. Nah, ini kalau terus-menerus kita hisap di tempat kerja tanpa terus menggunakan masker, maka penyakit akibat kerja sangat besar sekali nanti terjangkit kepada kita. Lalu bagaimana apabila di tempat kerja kita ada semua potensi-potensi bahaya seperti ini? Maka kita harus melakukan tindakan pengamanan, yaitu dengan cara membuat ventilasinya tentu, kemudian membuat isolasi tempat kerja, lalu bisa saja nanti mengganti bahan baku dari pekerjaan kita. Oke, selanjutnya kepala tadi udah, safety helmet, kemudian mata sudah, hidung dan mulut juga sudah, telinga juga sudah. Kemudian bagian selanjutnya adalah bagian untuk seluruh tubuh kita. Sebenarnya kita harus menggunakan wear pack ketika bekerja. Namun kalau kita bekerja di ketinggian, kita harus menggunakan APD berupa full body harness, ya. Ini sistem perlindungan untuk para pekerja agar ketika terjadi kecelakaan kerja dari ketinggian dia tidak langsung jatuh. Karena kalau sudah menggunakan full body harness, risiko cedera bisa diminimalisir. Bagaimana bentuknya? Seperti ini bentuk fisiknya. Ini digunakan ketika kita bekerja di ketinggian. Jadi kalau untuk prinsipnya APD ini tidak selalu kita gunakan secara lengkap dalam satu pekerjaan. Artinya APD ini kita harus menyesuaikan dengan pekerjaan yang kita kerjakan nantinya. Kemudian ini bagian yang untuk full body harness. Kemudian ini cara pemasangannya, nanti bisa kita praktikkan nanti di workshop kita. Kemudian untuk perawatannya juga cukup sederhana, sebenarnya cukup dibilas dengan air hangat, kemudian nanti dijemur di bawah matahari. Dan juga disimpan nantinya di lemari penyimpanan yang kering, ya. Dan ini sebenarnya untuk full body harness, ini pemeriksaannya harus berkala. Minimal 1-3 bulan kita harus mengecek kondisi dari body harness ini. Karena kalau sudah lama di dalam lemari penyimpanan, bisa ada kemungkinan juga dia peralatan body harness ini rusak. Maka kita harus selalu mengecek.
Jangan sampai nanti ketika kita bekerja menggunakan full body harness, ternyata full body harness ini sudah lama tidak dicek, sehingga ketika kita mengalami kecelakaan kerja, ini akan berdampak fatal sekali nanti. Kemudian selanjutnya di bagian tangan, kita juga harus melindungi tangan kita dari potensi bahaya yang bisa dihasilkan di tempat kerja. Pertama itu karena kecelakaan karena terluka, kecelakaan karena benturan, dan juga karena gerakan yang berulang-ulang atau lecet nantinya. Maka kita harus menggunakan yang namanya safety glove. Nah, pemakaian dan penggunaan safety glove ini juga hampir sama dengan pemakaian dengan APD yang lainnya, seperti helmet tadi maupun earmuff tadi, karena dia bermacam-macam bentuknya. Jadi jenis-jenisnya cukup banyak. Ada dari metal mesh glove, ini berbahan metal, liter berbahan kain, vinyl berbahan plastik tapi lentur, kemudian yang dari rubber, dari yang memang karet. Nah, yang kita nantinya akan menggunakan yang rubber glove. Kemudian juga ada yang lainnya, jenis-jenis lainnya. Cukup banyak macam-macam dari safety glove. Nah, selanjutnya pelindung kaki atau safety shoes. Ini juga ada bagian-bagiannya. Tapi yang paling penting untuk pelindung kaki itu, sepatunya harus memiliki steel toe cap. Bagian sini diberi bagian yang cukup keras, dan ini tentu sudah didesain dari pabriknya nanti. Maka untuk safety shoes itu bagian depan ini cukup keras, sehingga kalau ada benda kerja ataupun alat kerja kita jatuh dan mengenai kaki, maka kaki kita terlindung dengan baik. Begitu juga bagian belakang ini juga. Ini cukup keras nantinya, bagian yang dua sisi ini. Dan apabila tidak menggunakan safety shoes, ada beberapa potensi yang bisa kita kalau lalai bisa kena benturan, bisa kena tumpahan minyak ataupun yang lainnya, tekanan juga, sengatan listrik ataupun terpeleset. Jadi untuk safety shoes sebenarnya ini melindungi pekerja ketika bekerja di area yang cukup kompleks, yang artinya di sana ada potensi kena listrik, terpeleset ataupun benturan. Oke, untuk jenis-jenisnya juga bermacam-macam. Namun yang akan sering kita gunakan nantinya yang di bagian pekerjaan kita, yaitu bagian jenis yang ini. Karena kita akan banyak menggunakan peralatan-peralatan tajam dan lancip nantinya. Bisa juga sebenarnya menggunakan yang seperti ini nantinya. Yang ini. Dan juga ada jenis-jenis sepatu pengaman atau safety shoes yang lain yang berbahan PVC juga ada di sini, yang berbahan vinyl ataupun berbahan nitril. Dan ini sepatu pelindung ini dia bermacam-macam, jadi kita memang harus menyesuaikannya. Dan kemudian untuk pakaian kerja khusus, nah ini sebenarnya kalau memang menggunakan pakaian kerja khusus, kalau nantinya di tempat kerja itu memang punya intensitas yang panas cukup kuat, kemudian banyak percikan cairan panas maupun logam panas, atau bagian pemotongan ataupun nanti di industri kimia. Nah, itu memang menggunakan pakaian kerja khusus. Namun ini di dalam pembelajaran kita nantinya kita tidak menggunakan pakaian kerja khusus. Oke. Untuk video kali ini itu yang bisa disampaikan. Silakan ditelaah kembali dan dianalisa kembali. Apabila ada pertanyaan silakan nanti dibuat di komentarnya. Dan juga tolong bantu di subscribe, like, dan juga di share video pembelajaran kita ini, guna pembelajaran kedepannya lebih baik nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.